Tuh. Nah, saya ini kan menerobos di lorong waktu ke depan, jadi di belakang lorong ke depannya di gimana ya terjadinya seperti itu. Tapi ya itu apa yang saya lihat, misalkan ada yang nggak percaya silahkan. Iya toh. Saya memberi besok ini karena dari proses perjalanan itu tadi. Delapan. Makanya di bumi ini ada kehidupan karena ada dilengkapi 8 unsur itu tadi. Nah, awalnya ini saya penciptaan secara makrokosmos ya. Awalnya itu kan ada ledakan yang namanya Big Bang. Teori Big Bang itu kan cahaya jet gitu. Dia menghasilkan materi-materi ion gitu kan. Ion yang bertebaran, akhirnya ion itu membentuk, dan ion terbentuknya ion dan sel. Dan pembentukan materi-materi semua itu terbentuk dari ion-ion tadi. Ya, sel itu ada dua, sel abiotik dan biotik. Sel biotik itu pembentukan materi yang sifatnya air. Sel abiotik itu kayak daging gitu, kayak biotik. Sel abiotik itu sifatnya batu, kan gitu loh. Itu ya ada selnya, ada ionnya, juga ada kuaknya. Semua unsur alam semesta itu ada, maka diarani Gusti Allah ini di ini kono kuwi Mas. Jenenge demok watu ini watu ya nek Gusti Allah. Iki demok meja iki nek Gusti Allah. Kan gitu. Gampangane kan ngono lho. Maka dia dikatakan Tuhan itu ada di mana-mana, ya benar. Kita berenang di dalamnya. Jadi nanti saya jelaskan masalah partikel ya. Itu tadi saya penciptaan ya tadi ya. Awalnya itu kan seperti tanah, dan tanah itu ada diwujudkan adalah Ismaya ya kan, Manik Maya atau Siwa, dan Antaga atau Togok ya. Tadi kan saya sudah jelaskan masalah 8 unsur tadi ya. Dewanya tanah itu ada 2, Togok dan Semar. Semar ini dewane tanah. Nah, tanah itu 2 anak karena perpecahan, 2 anak rembulan, 2 anak matahari. Matahari itu kumpulan tanah karena pemanasan secara global terbentuknya hidrogen yang meninggi, akhirnya apa, terbentuknya magnesium ya kan, dan partikel helium, nitrogen, akhirnya terbentuk api. Dan Dewa Siwa itu adalah manifestasi dari bentuk magma atau vulkanis, yaitu kandungannya titanium, aluminium, besi, karbon, kan ngono. Ada kandungan di itu 3 dewa itu sama-sama api tapi beda unsur. Dewa api, Dewa Brahma, unsurnya beda ya, ada nitrogennya, tapi kan kalau api nggak ada amonium dan titanium, itu nggak ada karbonnya. Dan terciptaannya api karena ada namanya api itu jadi oksigen, bahan bakar dan pemanasan. Jadi karena api ini terbentuk dari oksigen dan bahan bakar. Nah, bahan bakarnya dari mana? Dari proses lahar itu tadi, itu menghasilkan gas. Karena dari titanium tadi, aluminium, karbon, helium, nitrogen, akhirnya terbentuk gas, membentuk api. Yang beda lagi, yang gitu. Jadi Dewa Siwa itu dewa magma. Karena ada bingung kok podo-podo gini nih, kok beda kan. Terus api itu Dewa Brahma, matahari Dewa Surya. Tadi itu kalau matahari
ya hidrogen, nitrogen kan gitu, helium, karbon, besi, neon kan gitu. Nah, kalau magma ada tambahan aluminium, titanium kan gitu. Kalau api ya beda meneh kan gitu. Ada karena ada oksigen, gas, dan suhu panas itu akhirnya terbentuk api. Makanya matahari dulu terbentuknya seperti itu, dan bumi pun juga dulu bentuknya seperti itu. Tapi kandungan bumi itu waktu itu mengeluarkan gas, ya kan? Gas itu mengeluarkan seperti cairan. Nah, cairan itu kan H2O kan? Akhirnya terbentuk atmosfer kan, penguapan itu kan. Jadi penguapan dari magma yang terbakar itu terbentuknya karbon dioksida, oksigen kan kayak gitu. Tapi kalau ini mas, kita kan sama-sama nggak tahu ya, dunia ini kan luas ya. Iya. Dunia ini kan luas. Adakah kemungkinan di luar sana, di luar bumi sana, sebuah kehidupan dengan peradaban yang sudah sangat maju, dengan karena kita kira itu kehidupan itu hanya ada di sini saja gitu loh. Masa kadang berpikir jangan-jangan di luar sana itu tidak tahu di planet apa. Itu kan ibaratnya gini ya, mungkin di galaksi lain ibaratnya itu kayak keluarga. Kita keluarganya kan di galaksi sini kan, dan namanya keluarga punya privasi masing-masing. Gitu loh, sistemnya kayak gitu. Itu dibatasi, jadi memang punya privasi masing-masing. Tapi ada sebagian dimensi sana yang masuk ke hanya untuk bertugas, ya kayak alien kayak gitu. Nah itu tadi saya kembali ke atmosfer tadi ya. Nah atmosfer, jangan lupa nanti ada hawa asal usul. ini nanti akhirnya nyambungnya ke sini. Itu nanti berkait, ini bahas ini urutannya nanti ke peradaban baru. Iya. Mau saya urutkan. Jadi kan kandungan atmosfer itu ada uap air juga, akhirnya membentuk awan. Awan itu yang dibilang manifestasi dari awan itu adalah di Batara Sambu itu tadi. Akhirnya turun hujan secara indera, turun hujan air tawar. Nah, air tawar itu membasahi lahar-lahar yang ada di bumi, akhirnya timbulnya pendinginan sampai berjuta-juta tahun. Dulu itu bumi hanya diam, nggak berputar, nggak ada perputaran, hanya diam. Jadi saya itu flashback dulu untuk masa lalu, kehidupan masa lalu. Jadi menerobos ruang dan waktu. Oh di sini ini, kalau nonton film mas? Iya, kalau sudah bisa nerobos itu nonton film. Itu fungsinya seperti itu kayak gitu. Jadi semakin lembut kita bisa nanti terbebas, tidak terikat ruang dan waktu. Nah akhirnya menerobos ke berjuta-juta abad, berjuta tahun kan gitu. Lah akhirnya turun hujan, iya. Turun hujan itu yang kondisinya panas itu akhirnya mendingin keras. Magma itu ya lava dingin keras gitu kan. Terus berjuta tahun terbentuknya hujan itu, terkucurnya hujan itu, akhirnya ada istilahnya pelapukan tanah itu. Tanah itu melapuk, jadi kayak lunak gitu, melapuk jadi kayak sing keras itu dipecah-pecah gitu. Akhirnya pelunakan, jadi lunak toh.
Nah setelah lunak itu karena tertumpuk air, tumbuhlah kehidupan seperti lumut kayak gitu. Nah lumut ini akhirnya terjadi humus dan gitu, karena pengaruh atmosfer itu. Bumi dulu itu perputarannya sangat pelan sekali. Jadi ketika turun hujan akhirnya kondisi itu membaik gitu kan. Dan kadar oksigennya dulu nggak seperti sekarang, kadar oksigennya lebih sedikit gitu loh, lebih kebanyak O3 ozon. Ini makanya diberatkan setahunnya sekarang bisa 1000 tahunnya sekarang. Ibaratnya satu harinya dulu itu bisa bertahun-tahunnya sekarang, karena perjalanan bumi untuk mengitari matahari itu pelan banget. Akhirnya dengan kondisi normal berputar kayak gitu, terus terjadi humus, kematian makhluk, terjadi pertumbuhan pembusukan. Jadi kita semua itu terjadi karena proses pembusukan alam. Iya, ADW diciptakan suka barang dosa. Kan dulu. Jadi itu saya kembalikan ke Adam Hawa. Adam Hawa itu bukan itu. Iki Gusti Allah bentuk tanah seperti manusia disebul, jadi apa jenenge? Menungso, jadi manusia. Nggak masuk akal gitu. Tuhan itu bukan pesulap kan gitu. Semua itu berdasarkan proses ilmiah alam. Jadi itu ditumpuk jadi Adam. Ya mungkin. Manusia pertama itu adalah manusia kera. Kan gitu. Burak dewi ketek kan. Karena dari sekian juta tahun itu ada penyempurnaan secara fisik. Makanya di peradaban baru nanti ada perubahan fisik di kelahiran baru juga. Mungkin anak dewi sing selama sumben dua anak awake malah ganteng ya. Itu pasti. Dan sekarang itu sudah terjadi. Ya, cah saiki ayu-ayu, ganteng-ganteng. Kalau dhisik Mas Jawa pating celeprot kan. Evolusi. Iya Mas ya. Iya, aku lihat pemain sepak bola zaman dulu sama sekarang itu bedanya jauh ya. Artis-artis zaman dulu gitu kan, sekarang keren-keren. Makanya itu kan perubahan fisik. Nah itu nanti tambah semakin pesat. Tidak hanya fisiknya, tapi secara non materinya atau IQ-nya itu main. Jadi sudah tidak bermain sosok, bermainnya itu sudah partikel. Nah gitu. Nah saya ini kan menerobos di lorong waktu ke depan, jadi di belakang lorong ke depannya gimana ya, terjadinya seperti itu. Tapi ya itu apa yang saya lihat. Misalkan ada yang nggak percaya silahkan. Iya loh, saya memberi besok ini karena dari proses perjalanan itu tadi